Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gauzan Muhammad Ahdan dari kelas 12C. Kali ini, saya akan bercerita tentang hubungan Indonesia dengan Uni Soviet. Pada tahun 1945, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang dikenal PBB didirikan, dan sejak itu pula Uni Soviet berkali-kali mengangkat masalah Indonesia. Uni Soviet menuntut PBB untuk menghentikan agresi militer Belanda dan menghimbau dunia internasional untuk mengakui Indonesia sebagai negara yang merdeka. Secara khusus, pada tanggal 21 Januari 1946, yakni baru 4 hari setelah Dewan Keamanan PBB mulai bekerja, delegat Uni Soviet Ukraina, Dmitry Manuilsky, dalam pertemuan DKPBB di London waktu itu, mengangkat masalah kondisi Indonesia dan mengecam agresi militer Belanda. Diplomat Ukraina ini meminta DKPBB untuk melanjutkan langkah serius guna menghentikan agresi militer Belanda. Uni Soviet juga membela Indonesia dalam beberapa forum internasional lain, seperti Konferensi Asia di Delhi pada 1949 dan pertemuan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB pada 1947 dan 1948. Uni Soviet ini terus mengusulkan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia kepada PBB dan dunia, serta mengecam agresi militer Belanda terhadap Republik Indonesia usai berakhirnya Perang Dunia Kedua waktu itu. Pada tanggal 25 Januari 1950, Menteri Luar Negeri Uni Soviet Vyshynski menyampaikan surat kepada Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Muhammad Hatta bahwa Uni Soviet mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia serta ingin menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia. Pemerintah Indonesia menyambut baik hal tersebut, dan pada bulan Mei 1950, Republik Indonesia mengirimkan delegasinya yang dipimpin oleh N. Palar ke Moskow untuk melakukan perundingan lebih lanjut. Dari hasil perundingan tersebut, Presiden Soekarno lalu mengeluarkan keputusan untuk membuka kedutaan besar di Moskow. Kedekatan hubungan juga ditandai dengan peningkatan kerjasama di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, kemanusiaan, dan juga pertahanan. Uni Soviet memberikan bantuan dana untuk pembangunan berbagai proyek infrastruktur seperti pembangunan rumah sakit, persahabatan, Stadion Gelora Bung Karno, Hotel Indonesia, dan pembangunan jalan, jembatan, lapangan terbang, pabrik baja, dan berbagai fasilitas lainnya di daerah. Selain itu, Uni Soviet juga turut memasok peralatan militer untuk Indonesia, khususnya dalam upaya militer pembebasan Irian Barat. Hal ini berkaitan dengan tindakan Belanda yang pada tahun 1952 secara sepihak memasukkan wilayah Irian Belanda ke dalam wilayah kekuasaannya, sementara Indonesia menganggap wilayah tersebut merupakan bagian integral dari NKRI. Dukungan militer Uni Soviet bagi Indonesia tersebut dinyatakan oleh Perdana Menteri Uni Soviet, Nikita Khrushchev, yang menyampaikan bahwa Indonesia dapat memperoleh semua peralatan militer dari Uni Soviet. Lantas, pada tanggal 28 Desember 1960, kontrak kerjasama pengadaan peralatan militer ditandatangani dan peralatan militer pun dikirim secara berkala sejak 1962 oleh Moskwa. Selain amunisi, peralatan militer yang diterima oleh Indonesia waktu itu termasuk kapal selam dan pesawat tempur. Dukungan ini membuat Indonesia memiliki keunggulan militer yang cukup untuk mencegah agresi Belanda dan memastikan kedaulatan
Republik Indonesia di Irian Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.